Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mike Edward Maramis, NIM 220113 dari kelas Teknik Perminyakan C 2022. Dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu tentang hukum Kirchhoff F3. Nah, sekarang kita menuju ke pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Yang kedua, dasar teori. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, analisa dan pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Nah, kita masuk ke abstrak. Jadi, praktikum hukum Kirchhoff ini bertujuan untuk mempelajari penerapan hukum arus dan tegangan Kirchhoff dalam menghitung arus dan tegangan pada rangkaian listrik sederhana. Adapun beberapa kata kunci yang akan kita temukan yaitu arus, tegangan, rangkaian seri dan paralel, dan resistor. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Jadi hukum Kirchhoff adalah serangkaian hukum dalam elektronika yang ditemukan oleh seorang fisikawan yaitu Gustav Kirchhoff pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff ini terdiri dari dua hukum yang saling berkaitan, yaitu yang pertama hukum arus Kirchhoff dan yang kedua hukum tegangan Kirchhoff. Kita masuk ke tujuan dan permasalahan. Nah, untuk tujuan dari praktikum ini ada tiga, yaitu yang pertama, memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Nah, dalam mencapai tujuan ini terdapat beberapa permasalahan, yaitu permasalahan yang pertama, bagaimana memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Nah, kita masuk ke dasar teori. Jadi, hukum Kirchhoff pertama, kita akan membahas hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu hukum arus Kirchhoff, menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi, seperti yang tertulis pada gambar ini, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, berikutnya ada juga rumus yaitu I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I aksen. Di mana I itu adalah I yang masuk dan I aksen itu adalah I yang keluar. Nah, setelah membahas tentang hukum Kirchhoff yang pertama, sekarang kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu hukum tegangan Kirchhoff yang berbunyi atau yang menyatakan bahwa jumlah perubahan tegangan dalam rangkaian tertutup harus sama dengan 0. Hukum Kirchhoff kedua dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu sigma epsilon tambah sigma IR sama dengan 0. Di mana sigma epsilon itu adalah jumlah gaya gerak listrik sumber arus, yang satuannya adalah volt. Dan sigma IR adalah jumlah penurunan tegangan, yang satuannya juga volt. I adalah arus listrik, satuannya ampere. Dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Nah, di samping kiri ini ada gambarnya, gambar yang menjelaskan tentang hukum Kirchhoff kedua atau hukum tegangan Kirchhoff. Nah, berikutnya metodologi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang flowchart dari praktikum ini. Yang pertama,
klik link Pet Colorado Simulation. Setelah itu, klik Lab dan pilih arus konvensional. Setelah itu, pilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian. Setelah itu, klik R1 dan buat fix pada 1000 ohm, R2 pada 1000 ohm, dan R3 pada 100 ohm. Setelah itu, atur tegangan epsilon 1 pada 9 volt dan tegangan epsilon 2 pada 6 volt. Setelah itu, klik dan drag voltmeter dari sisi kanan untuk mengukur V1 yang melalui R1, V2 yang melalui R2, dan V3 yang melalui R3. Setelah itu, klik dan drag amperemeter dari sisi kanan dan susun secara seri untuk mengukur I1 pada R1, I2 pada R2, dan I3 pada R3. Setelah semuanya sudah dilaksanakan, catat nilai V1, V2, V3, I1, I2, dan I3 ke dalam tabel. Nah, teman-teman, sebelumnya mohon maaf di sini saya tidak bisa menggunakan langsung mencoba di pet simulasinya karena laptop saya tidak bisa kalau untuk merekam layar. Jadi saya jelaskan secara kata-kata saja. Nah, kita lanjut ke prosedur kerja. Kurang lebih sama seperti yang telah saya jelaskan di flowchart tadi, yaitu yang pertama, klik link Pet Simulation. Setelah itu, klik Lab dan pilih arus konvensional. Yang ketiga, pilih komponen rangkaian di sisi kiri. Yang keempat, klik R1 dan R2, atur pada 1000 ohm. Serta R3, atur pada 100 ohm. Yang kelima, atur tegangan epsilon 1 dan epsilon 2 pada 9 volt dan 6 volt. Yang keenam, klik dan drag voltmeter dari sisi kanan untuk mengukur V1 yang melalui R1, V2 yang melalui R2, dan V3 yang melalui R3. Yang ketujuh, klik dan drag amperemeter dari sisi kanan dan susun secara seri untuk mengukur I1 pada R1, I2 pada R2, dan I3 pada R3. Yang terakhir, catat nilai V1, V2, V3, I1, I2, dan I3 ke dalam tabel. Nah, sudah cukup jelas dari prosedur kerja yang saya jelaskan ini, sudah cukup sangat rinci. Adapun alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama simulasi PET tentunya, yang kedua voltmeter untuk mengukur, dan yang ketiga amperemeter juga untuk mengukur. Nah, berikutnya kita masuk ke analisa dan pembahasan. Nah, berikutnya adalah tabel yang merupakan perbandingan dari tabel hasil perhitungan dari PET simulasi dan tabel hasil perhitungan dari perhitungan manual. Nah, perhitungan. Kita masuk ke perhitungan. Nah, jadi untuk menghitung secara manual, itu kita perlu memahami hukum arus Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff. Nah, setelah itu caranya bisa kita lihat di sini. Tinggal kita substitusi. Ini adalah persamaannya. Tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. Seperti nilai R3-nya kita substitusikan 600. Nilai R1 kita substitusikan 1200. Setelah itu tinggal kita operasikan lalu didapatkanlah persamaan 1. Begitu pula pada loop yang kedua. Nah, setelah didapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita substitusikan lagi dan kita dapatkan persamaan 3. Setelah kita mendapatkan persamaan 3, kita mensubstitusikan lagi I1 tambah I2 sama dengan I sama 3 ke persamaan kedua. Dan kita akan mendapatkan persamaan keempat dengan cara mensubstitusikannya. Setelah kita mendapatkan persamaan 3 dan 4, tinggal kita eliminasi untuk mencari I1-nya. Jika kita sudah dapat I1, seperti di sini jumlahnya 0,52 ampere, kita substitusi nilai I1 ini ke persamaan 4 tadi, dan didapatkan nilai I2-nya 0,058 ampere. Nah, setelah kita dapatkan I1 dan I2-nya, kita masukkan rumus yang tadi, yaitu I1 tambah I2 sama dengan I3. Jadi 0,52 tambah 0,058 sama dengan didapatkan hasilnya I3, 0,578 ampere. Berikutnya adalah menghitung nilai V. Nilai V ini didapatkan dari I kali R. Jadi I1 kali R1, I2 kali R2, dan I3 kali R3. Seperti kita lihat bisa didapatkan hasilnya seperti ini.
Nah, kita masuk ke pembahasan. Dari data yang dikumpulkan dan dari percobaan yang dilakukan, serta dari perhitungan manual yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai I dan V bisa didapatkan melalui perhitungan manual maupun melalui percobaan yang dilakukan pada simulasi PET. Yang kedua, hukum Kirchhoff pertama dan kedua digunakan dalam perhitungan manual untuk mencari nilai I dan V. Berikutnya, nilai R merupakan komponen yang sangat penting dalam mencari nilai I dan juga V. Nah, berikutnya kita masuk kepada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan pada praktikum dan juga perhitungan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum Kirchhoff 1 dan 2 sangat berguna untuk mencari nilai I dan V, serta hasil dari percobaan di simulasi PET dan di perhitungan manual memiliki selisih yang tipis, jadi tidak jauh beda hasilnya. Nah, saran saya dalam kita melakukan percobaan atau dalam kita melakukan perhitungan manual, sebaiknya kita melakukan percobaannya dengan tekun dan teliti, agar hasil dan data-data yang didapatkan lebih akurat. Dan yang kedua adalah kita harus memahami hukum Kirchhoff 1 dan 2 dengan baik, agar dapat membantu kita dalam perhitungan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Terima kasih.